Bapak Ibu guru yang berbahagia, topik 3 pada kegiatan belajar kita kali ini adalah tentang kemoralan atau sila dan meditasi atau samadhi. Dan uraian materinya akan kita simak berikut ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ruang lingkup pada topik ketiga tentang kemoralan dan meditasi adalah yang pertama hakikat dan landasan kemoralan Buddhis. Yang kedua adalah sila bagi perumah tangga atau garawasa. Yang ketiga sila bagi pertapa atau pabajita. Yang keempat adalah konsep meditasi Buddhis. Yang kelima adalah meditasi ketenangan batin atau samatha bhavana. Yang keenam adalah meditasi pandangan terang atau vipassana bhavana, dan yang ketujuh adalah penerapan meditasi bagi peserta didik. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti sifat atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jika kita bicara tentang etika suku Jawa, etika Buddhis misalnya, maka yang dimaksud dengan etika seperti konteks tersebut adalah sistem nilai atau mengenai nilai-nilai norma-norma yang berdasarkan konteks yang dibicarakan tersebut, yang menjadi pedoman dalam suatu kelompok tertentu dalam mengatur tingkah lakunya. Hakikat dan landasan kemoralan dalam Buddhisme bahwa manusia secara naluri memiliki kesadaran etis mengenai apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang tepat dan apa yang tidak tepat. Kesadaran etis tersebut bersifat general dan universal, sedangkan etika lebih bersifat normatif dan konvensional. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dalam arti jamaknya adalah mores, yang memiliki arti sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban yang memiliki kemirikan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Kemudian moral juga diartikan sebagai kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin. Dapat juga berarti isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana teraplikasi dalam perbuatan. Dan juga moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan yang terdapat atau dapat ditari atau terkandung dalam suatu cerita atau suatu peristiwa tertentu. Prinsip-prinsip moral relatif bersifat langgeng dan universal, sedangkan etika bersifat dinamis. Hal tersebut dikarenakan bahwa secara subjektif kesadaran manusia tentang norma-norma selalu berkembang, bahkan berubah menurut ruang dan waktu. Dan selain itu secara objektif, lingkungan serta konteks di mana manusia mengambil keputusan-keputusan etis juga senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya adalah tentang sila. Sila dalam referensi agama Buddha sering diterjemahkan sebagai moral, kebajikan, atau perbuatan baik. Ajaran Buddha tentang sila seringkali disebut dengan istilah etika Buddhis, yaitu petunjuk dan latihan moral yang dapat membentuk perilaku baik. Menurut kosakata bahasa Pali, sila dalam pengertian luas dapat diartikan atau sepadan dengan etika, dan dalam pengertian sempit atau sepadan dengan moral. Buddhaghosa dalam kitab Visuddhimagga menguraikan bahwa sila menunjukkan sikap batin atau kehendak atau cetana. Sila menunjukkan penghindaran atau wirati yang merupakan unsur batin atau cetasika. Sila merupakan pengendalian diri atau samwara, dan sila juga menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang tetap ditetapkan atau awatikama. Pendekatan filosofis etika Buddhis adalah apakah suatu perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk adalah dengan memeriksa
apakah perbuatan tersebut membawa kepada pelepasan atau wiraga, ataukah keterikatan atau raga. Alasannya adalah bahwa perbuatan itu tidak membawa kepada pelepasan atau wiraga dan penenangan atau upasama nafsu. Etika mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang membawa dampak kebaikan dan penenangan batin setelah perbuatan itu dilakukan. Dan bukan sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang tidak membawa dampak kebaikan dan penenangan batin dikatakan bahwa perbuatan itu adalah tidak beretika. Menurut bentuknya, sila dibedakan dalam dua aspek perumusan, yaitu yang pertama adalah warita sila, itu sila yang bersifat menolak yang buruk, dan yang kedua adalah carita sila, sila yang bersifat merealisasikan yang baik. Sila sebagai peraturan disebut dengan istilah sila sika atau sikapada atau winaya yang digolongkan menurut kelompok penganutnya. Winaya bagi perumah tangga atau garawasa disebut dengan agarya winaya, dan winaya bagi para petapa atau pabajita disebut dengan anagarya winaya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, selanjutnya adalah sila bagi perumah tangga atau garawasa yang disebut tadi dengan istilah agarya winaya, yang terdiri dari dua jenis tadi ya. Yang pertama adalah warita sila atau sila yang menolak yang buruk, yang terdiri dari panca sila Buddhis dan atangika uposatha. Yang kedua carita sila atau sila yang bersifat merealisasikan yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk yang dinyatakan atau diuraikan di dalam sutta-sutta, misalnya Sigalowada Sutta, dalam Manggala Sutta, dan lain sebagainya. Dalam Mahaparinibbana Sutta dijelaskan tentang manfaat menjalankan sila bagi perumah tangga. Di antaranya adalah 1. Membuat orang menjadi bertambah kaya. Yang kedua, mendatangkan nama baik. Yang ketiga adalah menimbulkan percaya diri dalam pergaulan. Dan yang keempat adalah memberikan ketenangan di saat menghadapi kematian. Dan yang kelima adalah setelah meninggal dunia, seseorang akan terlahir di alam surga. Bapak Ibu guru, selanjutnya sila bagi para petapa atau pabajita. Sila bagi para petapa atau pabajita atau anagarya winaya, yaitu yang pertama adalah Patimokkha untuk para biku dan bikuni, dan dasa sikabada untuk samanera dan samaneri. Patimokkha terdiri atas sebanyak 227 aturan atau 227 butir bagi para biku dan sebanyak 311 aturan bagi para bikuni. Kitab Anguttara Nikaya 5 menguraikan tentang manfaat menjalankan sila bagi para anggota sangha. Yang pertama adalah untuk kebaikan sangha, yaitu menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi sangha. Yang kedua adalah mendatangkan kesejahteraan bagi sangha dengan mengurangi kerintangan dan menciptakan kedamaian. Yang ketiga adalah mengendalikan mereka yang berkelakuan buruk. Yang keempat, melindungi mereka yang berkelakuan baik. Yang kelima, melenyapkan kekotoran batin atau kilesa yang telah ada saat ini. Yang keenam adalah mencegah timbulnya kotoran batin yang baru di kemudian hari. Yang ketujuh, meyakinkan mereka yang tidak percaya mendengarkan Dhamma. Yang kedelapan adalah meningkatkan keyakinan mereka yang telah mendengarkan Dhamma. Yang kesembilan, menegakkan Dhamma yang akan bertahan lama jika winaya dilaksanakan dengan baik. Dan yang ke-10 adalah menegakkan disiplin sehingga memberikan manfaat bagi semua makhluk. Bapak Ibu guru, selanjutnya kita akan mengurai tentang konsep meditasi Buddhis. Samadhi atau meditasi merupakan suatu bentuk latihan mengelola batin atau pikiran dengan metode-metode tertentu dengan tujuan agar batin menjadi tenang dan seimbang. Dan pikiran yang seimbang akan menciptakan kebijaksanaan. Tradisi meditasi atau samadhi sudah dikenal sejak zaman sebelum Buddha Gautama. Sang Buddha pernah menguraikan bahwa beliau telah mendapatkan
mendapatkan petunjuk atau pelajaran dari petapa Alara Kalama dan Udakarama Buddha, dan dapat menguasai teknik yoga hingga berhasil mencapai konsentrasi tingkat tertinggi atau Newa Sanyana Sanyayatana Jana. Selanjutnya adalah tentang meditasi ketenangan batin atau samatha bhavana. Adalah merupakan konsentrasi tidak tergoyahkan, tidak ternoda, dan keadaan batin yang damai. Hal ini disebut dengan ketenangan karena pikiran itu telah memenangkan kelima rintangan batin atau niwarana dan juga nafsu-nafsu. Meditasi samatha bhavana atau dalam pelaksanaan meditasi samatha bhavana menggunakan objek-objek meditasi yang disebut dengan kamatana. Selanjutnya adalah tentang 40 macam objek meditasi dalam meditasi samatha bhavana yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok. Yang pertama adalah 10 macam objek kasina, dan yang kedua adalah 10 macam objek menjijikan atau asubha. Yang ketiga adalah 10 macam objek perenungan atau anusati. Yang keempat adalah 4 kriya agung atau Brahma Wihara. Yang kelima adalah 4 alam rupa dewa. Keenam adalah 1 objek makanan menjijikan atau ahare patikulasanya. Dan yang ketujuh adalah 1 objek menguraikan 4 unsur atau catu datu wawatana. Selanjutnya adalah tentang 10 macam gangguan dalam latihan meditasi. Yang pertama adalah asawa atau rasa khawatir akan tempat tinggal. 2. Kula, yaitu rasa khawatir akan keluarga atau kerabat pembantu. Yang ketiga adalah laba atau rasa khawatir akan keuntungan yang dimilikinya. Yang keempat adalah gana atau rasa khawatir akan murid-murid dan teman-teman. Yang kelima adalah kama atau rasa khawatir akan pekerjaan dan urusan yang tertinggal. Yang keenam adalah adana atau rasa khawatir akan perjalanan jauh. Yang ketujuh, nati atau rasa khawatir akan orang tua, keluarga dan sanak keluarga atau sanak famili. Yang kedelapan adalah abada atau rasa khawatir akan timbulnya penyakit. Yang kesembilan, khanda adalah rasa khawatir akan pelajaran dan pengetahuannya. Dan yang ke-10 ada idi atau rasa khawatir akan kemerosotan kekuatan magis yang dimilikinya. 5 rintangan batin atau niwarana. Yang pertama adalah kamacanda atau munculnya kesenangan dan kepuasan nafsu indera. Yang kedua adalah biyapada atau munculnya kemauan jahat. Yang ketiga adalah tinamida atau munculnya kemalasan dan kelelahan. Yang keempat adalah udaca dan kukuca atau munculnya kegelisahan dan kekhawatiran akan suatu hal. Dan yang kelima adalah wicikica atau munculnya keraguan-raguan atas latihan yang sedang dijalaninya. Selanjutnya adalah tentang pencapaian dalam samatha bhavana. Pencapaian tertinggi dalam meditasi samatha bhavana atau meditasi untuk ketenangan batin adalah pencapaian jana-jana. Jana adalah tingkatan konsentrasi tinggi sebagai hasil pengembangan pikiran atau suatu kondisi di mana pikiran berada pada konsentrasi yang kuat pada objek meditasi yang digunakan. 5 tingkatan jana menurut kajian Abhidhamma. Yang pertama adalah Patama Jana atau jana tingkat pertama. Adalah ketika keadaan batin terdiri dari 5 corak, yaitu Vitaka, Vicara, Piti, Sukha, dan Ekagata. 2. Dutiya Jana atau tingkatan jana kedua. Adalah ketika batin terdiri dari 4 corak, yaitu Vicara, Piti, Sukha, dan Ekagata. 3. Tatiya Jana atau jana tingkat ketiga adalah ketika keadaan batin terdiri dari 3 corak, yaitu Piti, Sukha, dan Ekagata. Yang keempat adalah Catuta Jana atau jana tingkat keempat. Adalah ketika batin terdiri dari 2 corak, yaitu Sukha dan Ekagata. Dan yang kelima adalah Pancama Jana atau jana tingkat kelima, yaitu ketika keadaan batin terdiri dari 2 corak, yaitu UPK dan Ekagata. Pada fase setelah jana tingkat kelima, seseorang telah memiliki pengetahuan langsung. Dapat dijelaskan bahwa seorang dapat mengembangkan abinya atau kekuatan batin.
Adapun kekuatan batin atau apinya ada 6 jenis. Yang pertama adalah idida nyana, yaitu kemampuan gaib atau kesaktian yang terdiri dari satu adi tanah idi atau kemampuan mengendalikan diri menjadi banyak. Yang kedua adalah niku banyak idi atau kemampuan mengubah diri menjadi bentuk lain. Yang ketiga adalah mano maya idi atau kemampuan menciptakan sesuatu. Yang keempat adalah nyana wipara idi atau kemampuan menembus ajaran atau pengetahuan. Yang kelima adalah sama diwipa para idi atau kemampuan menembus dinding, pagar, gunung, berjalan di atas air, masuk ke alam Brahma, dan lain sebagainya. Kemampuan yang kedua adalah dibasotayana atau memiliki telinga dewa atau dapat mendengar suara-suara dari alam lain. Yang ketiga adalah dibajakunyana atau memiliki mata dewa atau kemampuan melihat keadaan alam-alam lain. Yang keempat adalah ceto paria nyana atau kemampuan membaca pikiran orang lain. Yang kelima adalah pube niwa sanyusati nyana atau kemampuan mengingat kelahiran pada masa lampau. Dan yang keenam adalah asawakaya nyana atau lokutara abinya hasil dari vipassana. Kemampuan ke-1 sampai dengan kelima tersebut bersifat tidak kekal atau tanpa inti. Adapun kemampuan yang atau pengetahuan yang keenam disebut dengan lokutara abinya. Adalah pengetahuan yang adi duniawi serta muncul melalui pandangan jernih yang diperoleh dari latihan meditasi vipassana bawana. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang meditasi pandangan terang atau vipassana bawana. Vipassana berarti pandangan terang, yaitu pandangan terang yang tajam pada sifat ketidakkekalan atau anicca, dan penderitaan atau duka, dan ketiadaan diri atau tidak ada inti atau anatta dari seluruh fenomena jasmani dan mental dari kehidupan. Vipassana merupakan teknik meditasi yang ditemukan oleh Buddha. Dan meditasi pengembangan pandangan terang atau vipassana bawana merupakan jalan untuk melenyapkan semua kotoran batin yang berpuncak pada pencapaian kebebasan nibbana. 6 objek dalam meditasi vipassana bawana, yaitu yang pertama adalah kanda 5 atau 5 kelompok kehidupan. Yang kedua adalah ayatana 12 atau 12 indera bagian dalam maupun bagian luar. Dan yang ketiga adalah datu 18 atau 18 unsur. Yang keempat adalah indriya 22 atau 22 indera. Yang kelima adalah paticca samuppada 12 atau 12 hukum sebab-musabab yang saling bergantungan. Dan yang keenam adalah arya saca 4 atau 4 kebenaran mulia. Keenam objek dasar tersebut disingkat dengan istilah nama rupa atau batin jasmani. Dalam melaksanakan vipassana bawana harus memperhatikan gerak-gerik nama rupa secara terus-menerus sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama rupa itu dicengkeram oleh anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau penderitaan, dan anatta atau tanpa inti. Dan hasilnya adalah menyadari hakikat dari hidup dan kehidupan ini. Pencapaian dalam meditasi vipassana bawana adalah tingkatan-tingkatan kesucian dengan pelepasan samyojana. Yang pertama adalah sotapanna atau pemenang arus atau telah meninggalkan 3 belenggu batin. Yang kedua adalah sakadagami atau yang kembali sekali lagi, yang telah meninggalkan 3 belenggu dan telah melemahkan keserakahan, kebencian, dan kebodohannya. Yang ketiga adalah anagami atau yang tanpa jatuh dari alam itu, yaitu yang telah meninggalkan 5 belenggu yang lebih rendah dan terlahir kembali secara spontan di alam yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah arahat, yaitu yang telah melepaskan sebanyak 10 belenggu batin. Adapun 10 samyojana atau 10 belenggu batin itu terdiri dari 1.
Sakayaditi atau kepercayaan tentang adanya diri yang kekal dan terpisah. Yang kedua adalah Wicikicca atau keraguan terhadap Buddha dan ajarannya. Yang ketiga adalah Silabata Paramasa atau kepercayaan takhayul bahwa upacara sembahyang tidak dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Dan yang keempat adalah Kamaraga atau hawa nafsu indera. Yang kelima adalah Patika atau kebencian, dendam, dan kemauan jahat. Yang keenam adalah Rupa Raga atau keinginan terlahir di alam rupa. Yang ketujuh adalah Arupa Raga atau keinginan terlahir di alam arupa. Yang kedelapan adalah Mana atau ketinggian batin atau ketinggian hati atau sombong. Yang kesepuluh adalah Udaca atau kegelisahan. Dan yang kesepuluh ada Awija atau kebodohan batin atau kegelapan batin. Perbandingan meditasi samatha bhawana dengan vipassana bhawana. Yang pertama adalah samatha dulu, di mana konsentrasi atau ketenangan batin menekan pada pengembangan konsentrasi. Kemudian samatha bersifat universal dan umum di seluruh dunia. Dan kemudian meditasi samatha bhawana menggunakan gambaran konseptual sebagai objek meditasi dan objeknya adalah tunggal. Kemudian yang keempat adalah pencapaian tertinggi adalah jana atau apinya atau kekuatan batin atau kesaktian. Vipassana adalah meditasi khas dalam Buddhism yang bertujuan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang kedua, Vipassana khusus mengembangkan kebijaksanaan untuk memahami 4 kebenaran mulia atau untuk mencapai pencerahan. Yang ketiga, objek yang digunakan dalam meditasi Vipassana adalah Paramattha Dhamma atau kebenaran hakiki yang disebut dengan nama dan rupa secara bersamaan. Kemudian yang keempat adalah pencapaian tertinggi adalah tingkat kesucian dan nibbana. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang penerapan meditasi bagi peserta didik. Jadi berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan meditasi bagi peserta didik yang menemukan bahwa meditasi berdampak positif pada peserta didik, diantaranya adalah yang pertama, kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi diri. Yang kedua adalah kepercayaan diri pada peserta didik, kemudian perasaan sejahtera dan nyaman yang dirasakan oleh peserta didik. Yang keempat adalah kecakapan mengelola emosi. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang sumber referensi. Jadi di sini sumber referensi dapat Anda akses pada lampiran modul, dan sekali lagi kita tidak membatasi sumber belajar daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat mengambil atau mencari sumber referensi dari yang lainnya dengan catatan sumber referensi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan materi yang sedang kita bahas. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, uraian materi tentang sila dan samadhi sudah kita pelajari bersama-sama. Saya ucapkan selamat belajar. Saya akhiri Sukhihotu, Namo Buddhaya.